Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa ahsanul hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa senantiasa berusaha memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal diri, memperbaiki niat kita, memperbaiki akidah kita, agar supaya kita bisa menghadap Allah nantinya dengan berbekal amal-amal solih seperti yang kita harapkan. Karena pada hakikatnya kebanyakan manusia senantiasa berada di dalam kesesatan. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, maka kebanyakan manusia akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Jamaah rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, wasari'u. Apa maknanya? Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, berlalilah kalian. Jangan duduk, jangan bermalas-malasan. Bersegera. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu. Kalau sudah mendapatkan ampunan, Allah akan memberikan kalian pahala, sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran 133. Kita sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Dzul Hijjah. 10 hari awal bulan Dzul Hijjah, para ulama mereka menyatakan yang dimaksud dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri, dan demi malam yang 10. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzul Hijjah, ada yang mengatakan 10 akhir bulan Ramadan. Artinya apa? Dua-duanya 10 hari ini. Jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan ketika kita membaca walayalin ashr, Allah berfirman, Allah bersumpah dengan menyatakan demi malam yang 10. Allah tidak sembarangan mengucapkan sumpahnya. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan hal tersebut adalah besar nilainya di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, contoh Allah berfirman wasyamsi wadduhaha, ya wadduha wallaili idza. Itu semuanya menandakan bahwa kebesaran apa yang dibuat oleh Allah untuk menyatakan sumpahnya. Begitu juga dengan kalimat walayalin asr, demi malam yang 10. Artinya waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu mulia, di mana ketika kita banyak melakukan amal-amal solih, pahalanya berlipat
ganda. Kebalikannya, kalau beramal tolih, kalau beramal tidak baik juga apa? Kebalikannya seperti itu. Dan kita kebanyakan kaum muslimin tidak memahami atau tidak mau memahami atau cuek-cuek saja. Tidak banyak yang berusaha untuk mengisi hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan kebaikan-kebaikan. Akan tapi kebanyakan kalau kita memasuki bulan Dzulhijjah, biasanya orang Jawa itu lomba barang gawe. Benar. Itu yang terjadi. Saya tidak mencela, ya itu semuanya tergantung ilmunya masing-masing kita. Ya, akan tapi tidak mengapa sebenarnya kalau itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Akan tapi ya jembok yao aja pas pada ya. Ya pada kok barangkali kita lagi sibuk ya, kadang saya sendiri sibuk ya. Ada yang barangkali ya itu semuanya. Saya tidak mencela hanya karena kurangnya pemahaman. Padahal Allah menggunakan bersumpah dengan hari yang 10 itu tadi, menandakan bahwa waktu ini adalah waktu-waktu mulia, kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Itu. Makanya para ulama menyatakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, manfaatkan waktu-waktu mulia tersebut untuk banyak beramal saleh dengan apapun juga. Ya. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak mengkaji ilmu Al-Quran, perbanyak puasa sunnah, ya, dan yang utama kita nanti disenangkan untuk berpuasa. Hari yang utama adalah pada saat hari Arafah, yaitu jatuhnya hari Ahad, tanggal 16 Juni, tanggal 9 Dzulhijjah, maaf. Atau panjenengan kalau mau dari sekarang besok berpuasa juga boleh-boleh saja. Ya. Kalau mau dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah juga boleh-boleh kemawon. Itu semuanya ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Ali Imran. Ini perintah, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah agar kita segera diampuni dan diberi balasan surga. Ya, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Pira luasnya bumi ada yang tahu? Karo Cikadu luas nih. Ya, ngerti sama mati. Luas bumi bae orang mudeng apa maning luas langit, padahal ada 7 langit, dan surga itu luasnya lebih dari itu semuanya, lebih dari 7 langit dan 7 lapis bumi. Ini disediakan bagi kita orang-orang yang bertakwa. Lagi jamaah rahimakumullah, Allah memerintah kita untuk bersegera kepada ampunan Allah. Artinya kita bersegera untuk berbuat kebaikan mumpung urip masih diberi kesempatan. Ya, kita berada dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita manfaatkan kesempatan. Yang punya tenaga manfaatkan untuk kebaikan, yang punya uang manfaatkan untuk bersedekah, berkorban. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Belum tentu panjenengan bisa menangi Dzulhijjah tahun depan. Siapa yang jamin? Gak ada. Ya, sekali lagi surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara tandanya orang yang bertakwa adalah kata Allah, "Wa may yu'azzim sa'airillahi dzalika min ta'wal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah itu dikarenakan berdasarkan ketakwaan hatinya. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa senantiasa mengagungkan syiar agama Allah. Senantiasa seperti itu. Dan Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban, itu adalah syiar Allah yang maha agung, yang harus kita senantiasa muliakan. Senantiasa kita berusaha. Akan tapi juga jangan lupa syiar harian. Apa itu syiar harian? Syiar harian adalah salat berjamaah di masjid. Tanda
Islam itu berkembang di sebuah masyarakat, lihat masjidnya, lihat jamaahnya. Gitu. Kalau hanya pengajian, ada pengajian rame, akeh batire. Gina betul? Apa maning nggak simulang lucu? Ayu lucu maning. Sing teka akeh nama betul? Apakah itu tanda bahwa Islamnya bagus? Lah. Dilihat temen duhure sing adzan dewek, sing qomat dewek, ngimami dewek, makmume dewek, single kabeh. Itu. Jadi syiar harian ini penting untuk kita semuanya. Senantiasa kita jaga syiar harian sholat 5 waktu, syiar mingguan atau 1 pekan adalah sholat Jumat. Syiar tahunan yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dan seterusnya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu diantara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya, badiru bil a'mal fitanan kaqiyatil lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Monggo aja nang lawang mulai ditabraki bae. Monggo tesi omber. Ya ini masjid alhamdulillah 500 esi omber. Weh masih kosong pak nasi kene. Sing para karanya ngene. Esi omber kene. Ya. Ya kita pesan Rasulullah, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Beliau melanjutkan, segeralah kalian semuanya. Kalau tadi Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan daripada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Rasulullah menyuruh juga demikian, bersegeralah kalian beramal. Karena kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Kata Rasulullah, fitanan kaqita'il lailil mudlim, seperti potongannya, karena besok setelah Rasulullah meninggal akan ada zaman di mana fitnah ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya, seorang di waktu paginya, waktu siangnya muslim, bengine kafir. Bengine kafir, bagiannya muslim dan seterusnya seperti itu. Artinya fitnah ini akan senantiasa bergejolak di tengah-tengah kaum muslimin. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya ketika kita masih punya kesempatan, sekali lagi kita amalkan tadi surat Ali Imran 113, perintah Allah dan perintah Rasulullah, bersegeralah beramal. Ya, karena ketika datang fitnah tersebut, kita belum tentu bisa istiqomah di dalam Islam kita. Contoh misalnya, besok ada orang bagi-bagi. Satu orang saya kasih 1 miliar, sing penting belum keluar dari Islam. Kira-kira orang segini kekeh nomboten, kira-kira. Dean, 1 miliar loh, 1 miliar. Ngomong sikit 20.000 bemirik. 20.000 bepayu apa mending 1 miliar. Nggih, ini contoh. Ya, selagi kita masih punya keimanan, bersegera beramal, insya Allah Allah akan menguatkan akidah kita. Ini faedah yang dapat kita pahami. Ini sebagai muqaddimah ya, kita mau membahas terkait ibadah kurban. Ya mudah-mudahan sahibul kurban sudah hampir datang semuanya, namanya. Saya sambil menunggu karena ini penting untuk bisa difahami oleh sahibul kurban ya. Dan juga panitia itu harus tahu ya, orang-orang yang diberi amanah oleh masyarakat terkait ibadah harus memahami hukumnya. Itu sedikit-sedikit walaupun tidak harus 100%, minimalnya tahu ketika ada orang bertanya, ada orang seperti apa, bisa menjelaskan secara aturan syariat agama Allah. Ya. Mudah-mudahan sudah hampir kelihatan semuanya, nomor dari. Kelihatan, apa yang masih banyak yang di luar nggih. Kita lanjut saja, Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti yang tidak
yang hadir yang bisa mengerti apa yang kami jelaskan, ketika ada pertanyaan yang sama dari teman-teman atau dari orang awam yang tidak mau mengaji, ya dijelaskan ya bahwasanya dasarnya adalah seperti itu. Jamaah rahimahullah, kita mulai ya. Terkait dengan kurban, ini secara umum sudah sering kami jelaskan bahwasanya kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada saat hari Idul Adha setelah selesai sholat. Gitu. Kalau sebelum sholat menyembelih sapi bagaimana? Udu korban jenenge, ya, karena ibadah itu harus memenuhi kriteria, baik waktunya, baik tempatnya, baik jumlahnya, baik jenisnya, harus sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah. Itu. Pada baik panjenengan sholat subuh kok jam 12 awan kira-kira ditampal mboten? Sama dengan korban kok panjenengan nyembelih urung sholat wis aku tahu wis ora serantak kepengin madang iwak kok. Sembelih tidak boleh. Itu, ya. Ini adalah perintah dari Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar. Surat nomor lagi. Surat nomor. Ya, an-nasr ya idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dulu baru menyembelih. Ini maknanya seperti itu. Para ulama mengatakan demikian. Maaf al-kausar nggih. Oh iya udu wal an-nasr ya. Tapi al-kausar inna a'tainakal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Iya. Itu seperti itu. Lengan dalanya tak berakibat itu bang ora. Monggo mriki geser mriki. Si Omber pakai Mas Imam Pak RT ini. Masih ngomong ini. Sing nom-nom kon keton gagah. Nggih ya. Ini sekali lagi ya. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, barang siapa memuliakan syiar-syiar agama Allah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu sesungguhnya timbul dari ketakwaan hatinya. Ini ya, dan ini sekali lagi kurban ini syiar yang sangat-sangat besar. Alhamdulillah kita di hidup lingkungan yang sudah mulai mentradisi. Jamaah rahimakumullah. Saya singkat saja, ini syarat-syarat hewan kurban sudah sering kami sampaikan. Pada prinsipnya binatang korban itu harus binatang ternak, ya tidak boleh sembarang. Hanya yang diperbolehkan onta, sapi, kerbau, kambing. Ya, selain itu boten saged. Ya walaupun panjenengan nyembelih ayam, ya 1000 korban orang kena. Bukan korban namanya. Begitu nggih? Usia hewan itu harus memenuhi syarat. Ya untuk domba itu boleh jaz'ah kalau memang sulit. Akan tapi selain itu harus saniyah. Saniyah itu adalah minimal berumur 2 tahun atau sudah tanggal giginya. Kalau belum 2 tahun bagaimana? Bukan korban namanya, tidak sah. Paham nggih? Ini harus kita pahami. Makanya ketika kita mencari hewan sapi misalnya, dilihat dulu sudah berumur 2 tahun atau belum. Kalau belum, tidak sah untuk korban. Oli pahala namboten wallahu a'lam. Oli pahala ya oli, tapi orang tidak sempurna. Itu. Ya karena syarat itu menentukan. Itu. Ya, yang lain-lain yang tidak punya cacat, ya hewan tersebut adalah milik daripada sahibul kurban atau sudah dibeli secara sah dan sebagainya, tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Itu. Ya, dan sekali lagi penyembelihannya adalah di waktu yang ditentukan, tanggal 10, 11, 12, 13 boleh menyembelih itu 4 hari.
Setelah sholat tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13. Itu kita diperbolehkan masih menyembelih. Ya misalkan ya kita qadarullah suatu saat misalnya harus menyembelih 100 ekor sapi. Sedina ya orang rampung misalnya. Misalnya itu boleh kita cicil. Ya, sehari 10, sehari lagi 10 dan seterusnya. Paham nggak? Ini saya singkat saja. Yang berikutnya adalah hukum-hukumnya. Jamaah rahimakumullah, para ulama menyatakan, ada yang menyatakan bahwa hukumnya wajib bagi yang punya uang pada hari itu. Wajib bagi yang mampu. Ya, ini para ulama mengatakan. Ada juga yang mengatakan itu sunnah muakkad. Semuanya berdasarkan dalil yang kuat. Contoh yang menyatakan wajib itu berdasarkan dalil sabda Rasulullah. Ya. Beliau bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nih, ya. Ini Rasulullah menyatakan demikian. Ini dasar kenapa para ulama menyatakan bahwasanya itu adalah wajib bagi yang mampu. Anggar sing orang mampu ya tidak mungkin wajib. Agama Islam tidak pernah memberatkan itu. Duit bawa kon korban paribasane. Tidak wajib. Yang kedua adalah sunnah muakkadah. Kenapa para ulama mengatakan itu sunnah muakkadah? Karena Rasulullah ketika menyatakan terkait kurban, ya, beliau menyatakan barang siapa yang ingin berkurban. Artinya itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Dua-dua pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama kuat. Dan kita, para ulama menyatakan amannya kalau memang pada hari Idul Adha kok kita punya kelebihan uang, kita usahakan. Ya, kita memaksa diri kita ketika kita punya uang, sekali lagi adalah kita bisa untuk berkorban. Gitu. Karena ini semuanya kita lihat ancaman dari Rasulullah. Sing duwe duit akeh tapi ora gelem korban, enak atuh itu genah kowe wong apa kumet bin pelit. Angger sing ora di duit aja no, genah ora di duit kuwi manding iki. Sing duitnya nganti miliaran misalnya, iya kok ora gelem korban, ya eta. Ini kata Rasulullah seperti itu. Kenapa para ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib dan sunnah. Ada dua yang paling mendekati yaitu sunnah muakkadah menurut kami, ya, sunnah tapi yang ditekankan. Kalau kita punya uang usahakan, ya, kalau kita punya rezeki yang berlimpah jangan takut bersedekah di jalan Allah. Allah pasti akan mengganti, ya. Rasulullah bersabda, barang sedekah, harta yang kita sedekahkan pada hakikatnya tidak berkurang tetapi bertambah. Harus yakin itu kaum muslimin, ya. Kalau tidak yakin akan selamanya eman-eman. Oh, eman-eman temen 3.000 kok diwehna wong nggo tuku mendoan to li akeh. Ya. Itu. Terlanjut. Singkat-singkat saja karena ini ringkasan. Insyaallah sampai 8:30. Setelah itu konsolidasi panitia saya sudah menyusunnya, tinggal dibacakan saja. Setelah itu jam 9 insya Allah kita makan bareng-bareng, nggih. Adene mawon, ya, santai mawon, oke. Terlanjutkan terkait hukumnya. Ini yang sering menjadi pertanyaan kepada kami. Bagaimana hukumnya untuk berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Pak Ustadz, nyong kepengen korban tapi jenenge ramane. Janjane kepriwe. Ya. Jamaah rahimakumullah. Yang kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika masih hidup, beliau punya istri yang sudah meninggal. Paman-paman beliau juga sudah meninggal. Hamzah sudah meninggal. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah sudah meninggal. Tidak pernah Rasulullah saya berkorban atas nama Khadijah istrinya yang sudah meninggal. Tidak pernah. Rasulullah menyatakan saya berkorban atas nama Hamzah pamannya yang sudah meninggal. Tidak pernah. Akan tapi Rasulullah bersabda bahwasanya ketika mau korban ini dari Muhammad
dari keluarga Muhammad dan dari seluruh umat Nabi Muhammad yang tidak mampu berkorban. Artinya apa? Korban satu Rasulullah itu mencakup pahalanya, meliputi Rasulullah, meliputi keluarganya Rasulullah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan seluruh umat Islam. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, monggo Mas Tikun, Mas Yakti sing paling gagah mriki Mas. Ngomber ngene sih, ngomber ngono umpul-umpulan ngono panas. Itu sekali lagi. Ini sering sekali ditanyakan. Monggo nanti kalau ketika ada yang bertanya, sampaikan seperti itu. Ya, bahwasanya Rasulullah tidak, kita agama Islam yang bawa Rasulullah. Contoh yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Yakin saja kalau saya berkorban pasti orang-orang tua saya, asal orang tua saya itu adalah seorang muslim, dia pasti akan mendapatkan tambahan pahala dari korban saya. Akan mencakup pahalanya semuanya. Itu. Paham gak? Ini. Yang kedua ya, berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia tanpa ada wasiat dari si mayit. Itu senantiasa Rasulullah tidak pernah menjalankannya, walaupun ada sebagian ulama menyatakan boleh, akan tetapi ya sekali lagi yang kita contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Mereka tidak pernah berkorban atas nama orang-orang yang sudah meninggal. Mereka senantiasa berkorban atas nama sendiri, pahalanya meliputi seluruh keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Walaupun keluarganya anak 100, tetap semuanya mendapatkan pahala. Allah itu tidak seperti panjenengan. Kalau panjenengan siji ya, mun siji, Gusti Allah mboten. Ya panjenengan korban wedhus siji, gowong 100 pada bae oli ya. Itu seperti itu Gusti Allah kita maha sangat. Makanya kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Allah kita. Jangan kadang-kadang orang ngaca maring awake dewek ya. Padahal Allah tidak seperti itu. Kebaikan dibalas 10 sampai 700, panjenengan sedekah 1000 balasannya bisa miliaran. Itu seperti itu Allah kita. Ar-Rahmanir Rahim maknanya adalah seperti itu, harus kita pahami. Ya. Yang ketiga adalah berkorban untuk yang sudah meninggal, akan tapi karena wasiat itu dibolehkan. Misalnya sebelum meninggal orang tua panjenengan, ini wedhus saya ya, saya persiapkan untuk korban. Qadarullah orang tersebut meninggal dunia, itu boleh. Ya, itu dinamakan korban untuk yang sudah meninggal, akan tapi karena sudah ada wasiat. Misalnya ya suami yang sudah terbiasa berkorban setiap tahun, saya pengen ngarep korban tahun ngarep, tapi qadarullah meninggal duluan, laksanakan itu. Itu pas itu namanya ada wasiat dari orang-orang tersebut sewaktu masih hidup. Paham gitu terkait hal ini? Gitu. Satu persatu, karena banyak sekali pertanyaan hal seperti ini. Ya kalau tidak kami jelaskan, ya bosan tanya orang. Saya tidak akan pernah bosan, tapi selalu mengulang-ulang seperti itu. Ya kalau panjenengan sudah paham, ketika ada orang yang bertanya demikian, jawab seperti itu. Kita lanjut. Yang berikutnya, ini pertanyaan hari ini. Ya ada yang WA ke saya. Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikah? Niatnya double. Apakah boleh? Ya, jemaah rahimakumullah, ini juga ada beberapa pendapat terkait hal ini. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh akikah digabung dengan kurban karena hukumnya berbeda. Ya. Pendapat yang kedua menyatakan boleh saja. Ya, penggabungan dua jenis ibadah yang sejenis. Nah ini semuanya jamaah rahimakumullah kita harus memahami terkait. Karena saya tidak akan menjelaskan detail, kalau detail lama ya. Ini hanya saya menyampaikan para ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah kita mau ambil mana antara dua-duanya berdasarkan kekuatan dari masing-masing argumen. Itu jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan sebuah ibadah, kita boleh niat menggabungkan niat.
Akan tetapi ada syaratnya kata para ulama. Yang pertama adalah kesamaan jenis, ya, daripada ibadah tersebut. Misalnya sunnah dengan sunnah, wajib dengan wajib, itu seperti itu, ya, itu boleh. Akan tapi kalau berbeda tidak boleh. Misalnya menggabungkan sholat sunnah dengan sholat wajib tidak boleh. Ya, kecuali misalnya panjenengan masuk ke masjid, ya, panjenengan dari rumah belum sholat qobliyah, sholat rawatib, ya, sebelum isya, panjenengan masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat rawatib sebelum isya sekaligus tahiyatul masjid, itu diperbolehkan, ya, karena pada hakikatnya itu sama-sama sholat sunnah. Akan tapi kalau sholat dengan ibadah sholat wajib itu tidak boleh digabungkan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya akikah dan korban hukumnya sendiri-sendiri tidak boleh digabung. Itu tidak boleh digabung. Akikah ya akikah, berkorban ya berkorban. Itu paham gak? Berkorban sendiri, akikah sendiri, tanggung jawabnya juga sendiri. Yang namanya akikah itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Tanggung jawab orang tua, dan hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah ketika ada uang. Itu, ya. Boro-boro akikah kemien madang be angel nggih. Itu. Ya, itu seperti itu. Agama Islam tidak pernah membaratkan. Ya, kita mengambil pendapat yang menyatakan bahwa itu semuanya adalah tidak boleh digabung. Ketika terjadi bertepatan dengan Idul Adha, pandangan baru punya anak, ya, berarti kira-kira lahir 7 hari sebelum tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti nanti pas hari ke-7-nya adalah pas akikah. Bagaimana caranya? Ya, panjenengan kalau punya uang dua-duanya laksanakan. Akikahnya laksanakan, kurbannya juga laksanakan. Kalau hanya punya dananya terbatas, utamakan yang idul, yang kurban terlebih dahulu. Paham gak? Ya, jangan digabung. Ya, tidak boleh digabung. Ya, artinya sendiri-sendiri ketika itu. Jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan ya, kalau memang kita berlebih uangnya ya laksanakan dua-duanya. Misalnya punya bayi laki-laki, berarti hanya 2 ekor kambing, kurbannya 1 ekor kambing, sekali mengeluarkan adalah 3 ekor. Itu angger sing duwe duit. Sekali lagi, agama Islam itu gampang, ya, semuanya sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, kalau kita tidak mampu ya kita tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Paham gak terkait hal ini? Tidak boleh digabung. Lalu berikutnya, nah ini juga sering pertanyaannya. Ya, ada yang menyatakan bahwasanya angger melu korban kok gemen durung diakikahe korbane ora sah. Pernah dengar mboten? Iya sering nggih. Dalile nutur kali. Dalile jere, digeleti para ulama mengatakan dalil yang menyatakan sah dan tidaknya segala sesuatu untuk urusan syariat itu harus jelas. Ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya. Ya. Karena apa? Akikah sendiri, kurban juga sendiri. Jamaah rahimakumullah, sebagai sebuah gambaran saya sampaikan terkait wudu. Wudu ibadah sendiri, sholat ibadah sendiri. Akan tapi terkait orang yang tidak wudu, sholatnya sah betul? Tidak sah. Kalau orang mengatakan orang korban yang kecilnya tidak sah, itu butuh dalil. Sementara dalilnya dicari-cari nganti mumet, mboten kepanggih, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya omongan wong melaku lah. Dianggap tidak ada karena memang tidak ada dalilnya sama sekali sampai hari ini. Itu Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat seorang ya yang tidak berwudu, tidak taharah. Tidak pernah dicatatkan oleh Rasulullah tidak diterima korban seseorang yang belum akikah. Tidak ada. Kalau mau melarang atau menyatakan bahwasanya korban tidak sah kalau dia belum akikah, itu harus ada
dalil baik dari Quran maupun sunnah. Ini yang harus kita pahami. Sekali lagi, tidak ada satupun dalil yang menyatakan demikian. Ya, korban itu sekali lagi kalau yang pada saat bayi itu belum diakikahi, korban itu sekaligus juga sebagai akikah panjenengan. Tidak perlu mengakikahi diri sendiri ketika dewasa, tidak perlu, tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Kata para ulama, ada yang menyatakan bahwasanya kurban itu termasuk akikah kita. Ya, paham gak? Itu tidak perlu kita mengakikahi. Kalau mau bersedekah nyembelih kambing 10 tidak masalah. Hanya dengan nyong senang-senang baik mangane maksudnya. Itu tapi tidak perlu diniatkan untuk akikah. Karena Rasulullah tidak pernah menjalankannya, para sahabat tidak pernah menjalankannya. Ya, jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita pahami. Ya. Untuk menyatakan larangan amalan-amalan yang terkait itu kita membutuhkan dalil agar supaya jelas. Ya. Nah, itu semuanya harus dibutuhkan ilmu. Makanya ketika ada orang mengatakan kurbanannya ora sah angger urung akikah, itu adalah omongan wong ngimpi lah paribasane, ya, ngarang agama Turki nutur kaki. Itu ya. Alasannya kedua, akikah dan kurban yang bertanggung jawab berbeda. Kalau akikah itu tanggung jawab orang tua kita, sementara kurban adalah tanggung jawab kita. Berbeda, hukumnya berbeda. Bagaimana terkait? Tidak mungkin terkait. Itu alasan-alasannya. Yang ketiga, ya, ini tadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu kecilnya belum diakikahi, kemudian dewasa dia hendak berkorban, maka 9 kurban yang dia lakukan sudah mewakili akikah untuk dirinya. Paham gak? Agama Islam itu mudah, ya, tidak usah dibikin ribet. Semuanya jelas. Ya, kita mengikuti Quran, Sunnah dan para ulama. Itu aja mengikuti omongan wong sing orang ngerti. Ya, seperti itu. Yang terjadi di masyarakat yang tidak tahu ya ngertayang ya di bayi tahu, nger ora ya jorna bayi. Ya, karena kalau panjenengan yang beritahu sementara sing diberitahu orang ngerti malah dadi gelut. Ngene mboten. Itu seperti itu ya. Syukur bisa ngomongin, kalau enggak ya biarkan saja. Itu jamaah rahimakumullah. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Ada beberapa terkait hukum-hukum yang perlu kita pahami agar kita bisa menjalankan sesuatu ya dengan benar. Berikutnya adalah patungan korban sapi tapi tidak imbang. Sapi regane 21 juta, ana sing 5 juta, ana sing 3 juta, ana sing 2,5 juta, ana sing 1 juta. Sah napa mboten? Boleh napa mboten? Menurut panjenengan? Menurut panjenengan boleh nggih? Iya, menurut panjenengan tapi ya. Jamaah rahimakumullah, batasan sapi adalah korban sapi digendong wong titu. Jadi nilai satu korban minimal 1/7 sapi. Kalau sapi misalnya harga 21,7 dibagi 7 berarti sapinya orang satu minimal urunannya 3 juta rupiah. Kalau kurang dari 3 juta rupiah itu tidak boleh, tidak sah. Paham gak? Ini harus kita pahami, ya. Harus kita pahami. Karena kurang dari 1/7 sapi. Itu. Ini yang harus kita pahami agar supaya nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ya. Karena sekali lagi untuk sapi adalah 1/7-nya. Nilainya juga demikian. Akan tetapi kita tidak usah bingung. Ya, ketika ada orang misalnya hanya punya uang 2 juta, 3 juta, ada yang 5 juta, mau mendapatkan sapi yang harga 21 juta, syaratnya orang yang punya harta berlebih, yang punya 5 juta tadi, mengikrarkan untuk menyedekahkan kepada teman-temannya yang anggotanya 6. Itu, paham gak? Paham nggak betul? Iya. Tapi kalau tidak ada ikrar atau orang yang 5 juta ini nanti mendapatkan bagian lebih dari yang semestinya yang 1/7, itu
yang lain adalah yang kurang belum dinamakan sebagai kurban, tidak memenuhi syarat sepertujuhnya. Itu. Ini yang harus kita pahami agar di lain kesempatan kita bisa lebih baik lagi. Ya. Hal ini bisa diatasi dengan cara sahil kurban yang beri patungan lebih memberi kepada yang kurang tambal sulam atas keriduannya. Artinya kita memberi. Ya yang tadi misalnya sapi regane 12 kan tanggung 3 juta wong itu 1 juta. Regane sapi padahal bila 12 juta misalnya. Dan yang 1 juta ini yang punya keuangan lebih itu artinya bersedekah kepada teman-temannya yang 6 itu untuk nambal dengan keridoannya. Itu baru boleh. Paham gak? Tetap ada solusi, tidak usah khawatir. Tetap ada solusi dalam agama Islam. Artinya semuanya itu bisa diselesaikan asal ngerti hukum. Jangan segelem dewek gitu. Karena ibadah ini harus memenuhi persyaratannya semuanya. Ya, kalau syaratannya dipenuhi, insya Allah ibadah tersebut akan mendapatkan pahala yang benar. Itu. Tapi kalau syaratnya tidak dipenuhi, nanti akan menjadi batal. Itu tidak mencapai sempurna, tidak mencapai pahala yang sempurna. Itu. Terlanjut. Patungan sapi tapi niatnya berbeda-beda. Seperti apa contohnya? Yang 6 orang niat korban, sing siji yang tamelula yang pengen mangan iwak sapi. Boleh nggak mboten kira-kira? Ini pertanyaannya. Ya, para ulama menyatakan ya bahwasanya tidak boleh ada perbedaan niat kecuali niat sama-sama ibadah. Paham nggih? Kecuali sama-sama niat ibadah. Satunya ibadah kurban, satunya ibadah nazar. Saya misalnya nazar, mau nazar atau ibadah akikah lah boleh. Ya. Kalau ikah jangan, maaf. Nah, ikah tidak boleh karena ikah itu syaratnya harus kambing, ya bukan sapi. Ya. Atau misalnya kita bernazar mau bersedekah misalnya, ya dengan ibadah sunnah. Itu boleh. Ya, untuk ikut patungan walaupun dia tidak niat kurban akan tapi karena nazar dia mau ikut urunan tapi niatnya bukan kurban akan tapi untuk takarrub kepada Allah, untuk bersedekah kepada orang-orang, ya. Itu boleh diperbolehkan. Akan tetapi kalau niatnya berbeda, yang berenam niat korban, satunya niat untuk genepi, ya, akan tapi bukan korban, itu para ulama tidak memperbolehkan. Sekali lagi, ya, ini harus kita pahami. Nanti misalnya ada kasus seperti itu, ya, kasusnya seperti itu. Ini sekali lagi ketika ada permasalahan fikih seperti ini, para ulama berbeda pendapat, masing-masing punya pendapat. Akan tapi kita sebagai ya kaum muslimin semestinya mengambil pendapat yang terkuat, ya mengambil pendapat yang terbaik, yang lebih mendekati kebenaran. Dan ini semuanya memang tidak sembarang orang bisa, ya. Saya sendiri hanya mengikuti ulama. Sekali lagi, ini bukan pendapat saya. Hanya mengikuti pendapat mayoritas ulama. Untuk kita sampaikan dan kita ikuti, alhamdulillah. Itu seperti itu. Sekali lagi, kalau patungan kurban sapi niatnya berbeda-beda, satunya niat ibadah, satunya niat bukan ibadah, ini tidak boleh. Tapi kalau sama-sama niatnya akan beribadah kepada Allah, itu boleh. Itu. Paham nggih? Itu kita lanjutkan. Ini masih banyak permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, berhutang sekarang boleh nambatan nyong lagi oleh duit, nyong duitnya mengko metune bulan Juli, sertifikasi kayak Pak Guru. Metune bulan Juli nintatnya, nyong silih duit di situ lah. Boleh nambatan kira-kira? Boleh. Ya, boleh kita berkorban untuk hutang terlebih dahulu boleh. Ya, asal duit caya. Anggar panjenengan luar duit caya apa-apa ngutang lah korban, itu namanya memberatkan diri. Agama Islam tidak seperti itu, ya. Kalau memang tidak ada cahayanya, jangan wani-wani utang gue tekan mati walaupun untuk ibadah. Itu hutang tetap hutang, kalau nggak nyaur ya dosa, ya kita akan gantung besok di yaumul qiyamah. Itu makanya terkait hutang ini boleh, ya. Jamaah rahimakumullah, ada Sufyan Ats-Tsauri rahimakumullah, seorang tabi'in, ya.
Dia mengatakan dulu Abi Hatim pernah mencari utangan dan beliau pun menggiring unta untuk disembelih. Lalu dikatakan kepadanya, apakah betul engkau mencari utangan dan telah mengiring unta untuk disembelih? Maka Abi Hatim menjawab, aku telah mendengar firman Allah, lakum fiha khairan. Ya, bagi kalian di dalamnya pada binatang sembelihan tersebut terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Makanya kalau aku sampai luput ya, tidak bisa ikut berkorban pada tahun ini, akan hilang banyak kebaikan. Itu dasar ya ulama salaf, mereka berusaha untuk utang. Tapi sekali lagi ini Abu Hatim ini termasuk orang yang punya kemampuan untuk nyauri utang. Tapi yang tidak punya kemampuan nyauri utang ya aja wani-wani utang. Kalau kebaikannya sangat banyak. Ya, kebaikannya sangat banyak di dalam ibadah korban kita. Itu. Ya rahimakumullah. Itu. Sekali lagi terus kita lanjutkan. Bolehkah arisan kurban? Nah, ini juga sering jadi pertanyaan. Boleh nambatan? Boleh nambatan? Ya, arisan. Misalkan arisan korban berarti arisannya anggar satu saja kesuwen nggih. Anggar sejutaan ya mungkin orang ya lebih cepat. Pada prinsipnya arisan itu adalah hutang piutang. Paham nggih? Arisan itu hutang piutang. Ketika kita akad untuk arisan, panjenengan berarti sudah berakad hutang piutang. Itu. Kalau tidak setor ya mati, sampai di akhirat tidak akan selesai kecuali ahli warisnya menyelesaikan. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mau mensolati mayit takuli di situ. Oke, diutang apa ora? Ngoro asih diutang tidak mau mensolati Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati dengan hutang. Pada hakikatnya arisan kurban apapun bentuknya ya, arisannya modelnya seperti apa itu diperbolehkan. Karena hukumnya adalah hukum piutang. Akan tetapi sekali lagi ya, untuk hal-hal seperti ini harus orang-orang yang memang punya kemampuan. Itu aja asal melu, arisane melu nganang ngene, wis oleh ora gelem. Itu. Paham nggih? Singkat-singkat saja. Kita lanjut. Terkait hukumnya insyaallah seperti itu yang banyak sering terjadi pertanyaan. Sekarang pendistribusian hewan kurban. Yang ini juga harus kita fahami. Ya, Allah tabarak wa taala berfirman dalam surat Al-Qad, liyashhadu ma'nafi'un lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa'at'imul ba'isal faqir. Jamaah rahimakumullah. Ya, bahwasanya Allah ketika kita melakukan korban, baik korban itu di kita atau ketika kita menunaikan ibadah haji, Allah memerintahkan kepada kita, ya saya penggal di sini di akhir, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ini dalil yang menyatakan bahwa sahibul korban itu boleh mengambil bagian artinya. Zaman gemien kan mengatakan, oh mau korban kok dijikot sampile kok ya dengklang nang besok nang akhirat. Itu sama sekali tidak berdasar. Ya, Allah memerintahkan kita untuk memakan sebagian. Ya, kita makan saja, kita nikmati. Ya mboten. Panjenengan korban misalnya, ya korban diwehna kabeh. Anak putune arep mangan apa? Batir pada mangan malah sing korban dlohom lemoma. Dia makan. Itu paham nggih? Ini sangat banyak ya. Di sini juga ada fakulu minha wa atngimul qaninga wal mu'tar ya. Saya penggal. Nih kalimatnya. Maka makanlah sebagiannya dan beri makan orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya atau yang tidak minta-minta dan orang yang meminta. Ini dalil-dalil terkait pembagian kurban. Dan secara ringkasnya para ulama sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Ya.
bahwasanya memanfaatkan hasil kurban diantaranya yang pertama boleh dimakan sendiri, tapi aja tepangan PKB orang korban jenenge pesta. Kalau dimakan nyembelih wedhus dipangan PKB, walaupun nyembelihannya pada saat Idul Adha itu bukan namanya korban gitu. Ya, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, terus dihadiahkan kepada sahabat, orang-orang kaya dan sebagainya, tidak masalah. Walaupun dia umay magrong hanya dengan memberikan daging kurban, itu tidak boleh saja, tidak masalah. Ya, lalu disimpan sebagai bahan makanan di hari yang lain juga diperbolehkan, kecuali di awal-awal ketika terjadi kekeringan. Rasulullah menyatakan tidak boleh kalian menyimpan hewan kurban maksimal 3 hari. Setelah itu harus dihabiskan, artinya harus dibagikan kepada orang-orang pada satu masa. Akan tapi tahun berikutnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tahun kemarin panjenengan melarang saya untuk menyimpan daging kurban selama 3 hari. Tahun ini bagaimana? Tahun ini simpanlah sesuka kalian. Itu seperti itu. Ya, untuk tahun kita ya sudah, alhamdulillah sudah tidak ada tahun-tahun kelaparan. Jadi hukumnya bahwasanya kita boleh menyimpan daging kurban kita semampu panjenengan menyimpannya. Simpan setahun juga monggo saja. Itu tidak apa-apa. Yang jelas yang disimpan bagiannya dewek aja bagian patir. Itu seperti itu ya. Yang sudah berjalan di kita adalah sepertiga untuk sendiri, sepertiga untuk sedekah, sepertiga sebagai hadiah. Itu sudah berjalan bertahun-tahun, alhamdulillah. Tapi ini bukan mutlak nih. Sebenarnya ini mutlak aturan seperti ini ada hanya sebagai permudah saja. Yaitu kurang lebih semending tidak masalah. Misalkan sahibul kurban nyatakan nyemar korban sedekah kabeh olih. Boleh ya. Tapi lebih utama memakan walaupun sedikit. Tapi ketika mau disedekahkan semua boleh. Itu. Kalau mau makan separohnya bagaimana? Loh ya kakean dia separohnya. Ya para ulama mengatakan ya sepertiga lah maksimal untuk dimakan sendiri. Aja lebih dari sepertiga. Begitu ya? Gitu. Kita lanjutkan. Ya. Jamaah rahimakumullah, jagal itu tidak boleh diberi upah dengan daging hasil sembelihan. Ya, tapi boleh kita beri upah dari dana yang lain. Itu sekali lagi, kalau ada yang menyembelih sapi kok karena kamu menyembelih sapi kamu mendapatkan jatah daging kurban tersebut, ini adalah tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak. Akan tetapi kalau ya jagal tersebut diberi hadiah oleh panjenengan, boleh nombatan? Bukan sebagai upah? Boleh. Gampang, Bob? Ya kita gampang seperti itu. Makanya kami senantiasa mengerjakan sesuatu berdasarkan dalil yang ada. Ya, tidak menentang salah satu dalil yang ada, sehingga semuanya akan mudah ketika kita mempunyai dasar-dasar yang jelas. Sekali lagi, ya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya hal ini ya ketika diberikan dalam bentuk uang ya boleh-boleh saja ya, sebagai karena memang jagal ini tidak semuanya mampu ya kan. Tetapi kalau dia diberi upah dari daging kurban sebagai upah penyembelihannya, itu yang tidak boleh. Akan tapi ketika sang yang punya hewan kurban mau menghadiahi si jagal ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Begitu. Kita lanjut berikutnya ya. Sekarang kalau dibuat panitia boleh nggak sih, Tat? Sebenarnya dasar hukumnya apa? Ini. Ya. Lebih utama mana, disembelih dewek apa dititipna panitia apa dibagi dewek? Itu kan harus kita pahami. Ya sekarang hukumnya terlebih dahulu boleh ya dari Ali bin Abi Thalib. Ya bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kau untuk mengurus unta haji ya 100 ekor. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sekali korban berapa ekor? 100 ekor unta. Unta regane pira? Ya itu 100 ekor unta untuk korban. Ini ya.
Dan Ali itu membagi semuanya. Ya, membagi, tidak ada yang tersisa, semuanya dibagi untuk fakir miskin. Itu. Nah ini menjadi dalil bahwasanya boleh kita mengutus orang mewakilkan korban kita kepada orang yang mengurusnya asal panjenengan ridho. Ya, ini terkait panitia. Panjenengan sahibul kurban. Ya, ketika sudah menitipkan kepada panitia pada kami dan teman-teman, berarti panjenengan ridho kepada kami dan teman-teman sebagai panitia. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Berarti panjenengan sampun ridho. Iya, karena harus ada keridhoan. Yang ora ridho ora daftar nggih. Ya seperti itu ya. Ini artinya harus ada keridhoan ya. Artinya ketika seorang muslim itu sudah terbentuk sebuah organisasi, ya organisasi kita dalam segala macam hal, kalau sudah terbentuk pengorganisasinya, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau masing-masing anggota itu gawe aturannya dewek-dewek, ya ora rampung-rampung, gitu betul? Itu makanya harus kita pahami benar-benar bahwasanya itu semuanya harus berdasarkan ketentuan yang ada. Terus bagaimana hukumnya panitia mendapatkan jatah? Oleh no betul kira-kira panjenengan. Nengkene kan bentaun oli. Hukumnya no betul angsal no betul. Boleh saja. Ya boleh saja selagi sahibul kurban ridho. Ya, siki ngelangga sing ngurusi jangan siapa sing ngurusi. Ya. Siapa sing arep kalau ngurusi sedina. Itu. Makanya ya panitia boleh mendapatkan jatah kurban. Karena ini adalah hadiah dari sang sahibul kurban. Begitu nggih sahibul kurban semuanya ridho nama mboten panitia diberi jatah 1 kresek. Ya, alhamdulillah sah nggih. Ini makanya kenapa saya mengundang panjenengan sahibul kurban semuanya agar sah. Itu kok ana sing ngomong di belakang. Enak ya panitia oleh loro. Keseleta yo. Ora dentung. Itu seperti itu. Dasarnya seperti itu. Jadi sekali lagi ya alasannya itu panjangnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Karena sahibul kurban itu adalah sebagai wakil panitia itu sebagai wakil daripada sahibul kurban. Sahibul kurban boleh makan, ya wakilnya juga boleh makan. Itu seperti itu. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, ya alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sekali lagi untuk seluruh panitia hanya dengan setiap tahun diberi amanah oleh sahibul kurban. Ya, yang punya hak adalah sahibul kurban. Sementara kita hanya melantarkan saja. Begitu nggih? Itu harus difahami bahwasanya yang punya hak untuk membagi ke siapa pada intinya adalah sahibul kurban. Hanya para sahibul kurban mewakilkan kepada panitia untuk mengatur itu semuanya. Begitu. Kedudukannya seperti itu dalam syariat agama Allah. Jelas nggih? Kita lanjut dikit lagi. Setengah sanga. Ya. Bolehkah kita memberi korban kepada wong kafir? Wong kafir artinya non muslim. Atau wong sing ora tu salat. Wong sing yang penting tidak memerangi kita, boleh. Ya. Kecuali orang yang memerangi kita. Kayak maring Yahudi yang Israel kayak aja haram hukumnya membagi. Tapi kalau hanya misalnya tetangga kita sing ora tau salat, pegawai ada main baik. Itu ya boleh-boleh saja diberikan agar supaya sebagai ya kon mikir lah ya, kon mikir. Atau kepada tetangga-tetangga sebelah desa ya. Sebelah gerumbul maksudnya ya. Kalau misalkan ada yang kurang kita boleh-boleh saja memberikan, walaupun karena terkenalnya angger korban ta sepi, angger sedekah bumi ta urunan tuku kebo di pendem ta ramene pol, angger nanggap siapa? Nanggap kae sing ayu. Ya, siapa jenenge?
Sing jere, kalau saya nggak mau menamakan mereka ustadz, nggak mau lah. Ya, karena banyakan banyak bisnisnya daripada pelajarannya itu. Mereka sangat rajin ya, mau untuk iuran. Tapi ketika untuk hal-hal seperti ini yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak semangat ya, tidak semangat untuk menjalankan syiar agama Allah. Ini sekali lagi boleh-boleh saja ya kita memberikan kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kita, tetangga kita, walaupun tidak sholat, walaupun dia agamanya Nasrani, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Itu paham gak? Jamaah rahimakumullah, itulah kira-kira terkait hukum-hukum uran. Dan yang terakhir mungkin ya, menunda pembagian hewan kurban juga boleh-boleh saja. Ya, kita misalnya mau ditunda sehari 2 hari, itu boleh-boleh saja asal panitia gelem kesel nyambut kawene milo kawene, itu seperti itu. Karena memang hal-hal seperti ini pasti suatu saat akan terjadi. Ya, jadi hukum-hukum syariat agama Allah itu senantiasa fleksibel dalam artian ya. Jamaah rahimakumullah. Terakhir terkait larangan di dalam bulan Dzulhijjah ya, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," ketika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah, ketika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah ya, artinya melihat, bukan dikira-kira, bukan dihisab. Sekali lagi ya, melihat bulan Dzulhijjah ya, maka dan kamu hendak berkorban dan kalian ingin berkorban, maka hendaklah sahibul korban membiarkan, artinya tidak membiarkan rambut dan kukunya. Sampai hari ini jangan dipotong terlebih dahulu sebelum hewannya disembelih, kecuali ya rontok dewek ya enggak apa-apa ya. Misalnya kukunya sowek harus dipotong, ya potong saja enggak apa-apa. Itu dalam keadaan darurat boleh saja. Tapi kalau sengaja-sengaja tidak boleh. Jamaah rahimakumullah ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah ilmu kita ya terkait dengan syariat ibadah kurban, agar supaya kita semuanya bisa menjalankan dengan lebih baik dari tahun ke tahun ya. Yang terakhir sekali saya sampaikan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 111 dan 112. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah sudah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, nyawa mereka dan harta mereka akan dibeli oleh Allah dengan surganya Allah. Panjenengan kalau kepengen surganya Allah, jual diri panjenengan, harta panjenengan, rumah panjenengan, ya semuanya jual kepada Allah. Artinya gemar untuk menjalankan sedekah fi sabilillah. Ya, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, Dia sudah membeli kita, jiwa-jiwa kita, harta-harta kita, pada hakikatnya bukanlah milik kita, akan tapi semuanya adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hanya dititipi dan kita akan dimintai tanggung jawab. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini ya kajian untuk kurbannya. Kita lanjut ya dengan konsolidasi. Saya istilahkan seperti, artinya pemantapan ya untuk pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Begitu nggih? Kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Bahwasanya perlu kita pahami pertama dulu bahwasanya pemerintah Indonesia menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Senin, ya hari Senin, sehingga kita insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Senin. Perlu panjenengan ketahui bahwasanya Arab Saudi itu Idul Adhanya adalah hari Ahad. Ya, berbeda 1 hari. Kenapa bisa demikian? Karena memang hilalnya pada saat
hari Kamis itu, kalau kita rukyahnya, sidang isbatnya hari Jumat, kalau di Arab Saudi itu hari Kamis. Mereka sudah melihat hilal sehingga ditentukan mulai Jumat kemarin itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, sehingga di Arab Saudi adalah hari Idul Adha-nya, ya, Arafahnya adalah hari Sabtu, sedangkan hari Naharnya adalah hari Ahad, tanggal 10-nya. Jadi Arab Saudi nanti Idul Adha-nya adalah hari Ahad tanggal 16. Itu. Ya. Kita adalah wajib untuk mengikuti pemerintah. Ya, di mana kita tinggal, nah pemerintah tersebut yang kita wajib ikuti. Ya. Pemerintah menyatakan tanggal 17 Idul Adha. Ada organisasi Islam yang menyatakan tanggal 17 Idul Adha. Ya, coba bayangkan kalau misalnya Mekahnya di Indonesia, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi menurut panjenengan? Kontok-kontokan om betul? Iya, setiap tahun. Untung Mekahnya itu di Arab sehingga mereka tidak ada kalau di Indonesia kan ada ormas A menentukan hari Ahad misalnya, ormas B menentukan hari Senin, ormas C Selasa. Enggak sih, Arab lempar jumroh kapan? mau wukuf di Arafahnya kapan? Itu. Ini menandakan agama Islam itu kafah, ya, bahwasanya kita wajib untuk mengikuti pemerintah yang sah, yang menentukan untuk masalah-masalah ibadah jam'iyah. Coba bayangkan, ya, kalau misalnya orang Indonesia kalau di Mekah kira-kira badannya Senin apa Minggu? Ikutnya kemana? Ya Minggu, ikut pemerintah sana, walaupun dia orang Indonesia. Jangan mengikuti itu, bingung Bok. Kalau misal organisasinya menentukan hari Senin, ya, sementara di Arab Saudi menentukan hari Ahad. Arab melu organisasi apa? Melu Saudi. Ya melu Saudi, mau nggak mau Bok. Itu. Ini logikanya seperti itu. Karena memang agama Islam ini semua aturan terkait hari raya ini harus berdasarkan pantauan hilal. Ya, negara Arab yang canggih-canggih, ya Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, mereka semuanya tidak pernah berani menentukan seminggu kemudian, ya, atau jauh-jauh menentukan besok hari raya jatuh tanggal ini. Tidak. Mereka menentukan berdasarkan hasil ru'yah. Itu seperti itu. Ini yang harus kita pahami, ya, harus kita pahami agar kita bisa mengerti, ya, kenapa terjadi perbedaan-perbedaan, dan kita sikapi biasa saja, ya, biasa saja. Ya, tidak usah dibesar-besarkan, ya, tidak usah dibesar-besarkan, dan kita mengikuti apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sekali lagi, keputusan kita untuk mengikuti perintah kita sudah pernah musyawarahkan beberapa tahun yang lalu ketika terjadi perbedaan Idul Fitri antara pemerintah dan salah satu organisasi, dan jamaah yang datang semuanya aklamasi, artinya ikut pemerintah. Gimana betul? Itu seperti itu yang terjadi, bukan keputusan saya pribadi. Sekali lagi, ya, itu semuanya adalah keputusan jamaah. Sekali lagi, untuk Cikadu ini, insya Allah, ya, selamanya akan mengikuti apapun keputusan pemerintah terkait Idul Fitri maupun Idul Adha. Paham nggih?